Berat ini. Lunox Kufra. Ini Kalau begini ya, kayak bisa udah pancing keluarin dari top order. masalahnya itu Kufranya. Just in case ada Harit pun atau Valentina sama plus kalau ada Hayabusa juga. Oke. Dan Bane ya, fighter yang dipakai. Itu Bane yang tadi fighter-fighter yang tersisa kan. Ya udah Bane sisa Chushin. terakhir ya. Udah Gila, kayak udah dua fighter yang kepake sekarang siapa paling? Alpha dengan Bane. Alpha Iya, P, Julian. Julian, Julian kan assassin jatuhnya. Martis tier C, kejauhan, ya kan? Martis udah jauh banget. Iya. Oke, bahkan masih mungkin Fredrin yang muncul ya Iya. untuk tank jungler. Baiklah. Dan ya menariknya Bigetron mereka nge-ban Fredrinnya juga ini biar gak ada efek taunting dari Fredrin buat nangkep Fanny. Oke. Tapi balik lagi ini dia match point untuk RRQ Hoshi dan Bigetron Alpha. Satu kemenangan yang harus didapatkan oleh kedua belah tim ini untuk bisa memantaskan kembali posisinya di pemuncak klasemen dan menjadi penutup juga untuk di game terakhir di minggu yang ke-6. Oke, ini dia last game untuk hari ini. Siapakah bos yang sebenarnya? Bigetron the final boss atau raja dari segala raja. MPL, mana tepuk tangannya? Let's go. Menuju ke last game di match of the day. Alright, dan kita akan kembali melihat gimana ternyata ini dia Moreno dengan satu sosok Lunox yang kita lihat Lunox ketemu sama Harit gak selalu di arah gold lane om. Yap, dan bahkan dipakai buat jadi mid laner. Kalau bicara soal Bigetron Alpha. Ya, ini Bigetron Alpha mereka punya damage yang cukup besar ya. Dimulai dari early game mereka punya Lunox, mereka punya Roger, mereka bahkan punya Eman juga nanti untuk bermain di late game. Jadi kalau kita bicara soal full damage yang bisa diciptakan ya Bigetron Alpha mereka unggul. Tapi kalau dari early gamenya memang masih bisa ditekan satu lane. RRQ Hoshi mereka bisa tutup gamenya di mid game. Aku setuju banget untuk ngomongin segi damage. Bigetron ini sangat cukup bahkan berlebih. Tapi satu hal yang tidak dimiliki dari Bigetron. Mereka tidak ada yang bisa mengatasi crowd control. Terlalu banyak crowd control yang bisa kita lihat dari Avatar of Guardian. Nanti ada Susujin nantinya. Dan bahkan kalau ngomongin dari Final Slash sekalipun, kalau semua kombonya lancar berjalan dengan maksimal, ini akan berbahaya. Tapi lihat di depan sana, ada Super Ken mencoba untuk mendapatkan seorang Susujin dan first blood. Di tangan ada Super Ken. Vision yang tidak terbuka oleh sosok dari seorang Idok berhasil membuka vision. Dan informasi yang didapatkan oleh seorang Super Ken berhasil dimaksimalkan. Yap, dan ini adalah hasil manis untuk Eman. 5 kali penggunaan Roger 100%. Ya belum terkalahkan ternyata buat Eman. Dan penggunaan Lunox Moreno juga. 2 kali pakai, 2 kali kemenangan buat dia. Oke, Skylar langsung dipasang dengan ada Cutthroat. Menangkap dengan adanya Town dari seorang Eman. Tapi flicker kali ini di tangan dari Eman udah cukup sulit untuk bisa didapatkan. Dan bahkan Idok di depan sana bahkan coba dipaksa untuk sosok seorang Eman mundur. Lihat, tim dari RRQ. Mereka tidak akan tinggal diam. Moreno masih di level 3, jadi kayaknya untuk saat ini sedikit sejarah top lane masih tidak harus terburu-buru. Ini masih coba untuk sharing experience saja pastinya. Untuk bisa sambil menunggu level 4 dan setup menuju ke arah turtle sudah dilakukan juga untuk RRQ Hoshi. Di tangan Susujin. Oke, level 4 menunjukkan seorang RRQ terlebih dahulu. Dan dia lihat membaik time dengan Final Slash. Retribution dari seorang Ujin. Berhasil mendapatkan satu point kill ditukar oleh seorang Moreno dengan dark kening yang tidak bisa dihentikan. Ya, dan itu dia flicker sama Vanded yang akhirnya ngebuat dari Dairen pun berhasil untuk dihilangkan. Ya betul, kita melihat Sujin juga ya memaksimalkan Bane dengan farming speednya dia. Itu tadi pengambilan turtle yang cukup cepat juga. Yang bisa dilakukan oleh RRQ Hoshi dan berkurang 2% ternyata untuk audience prediction. Naik turun ya. Betul. Oke. Fluktuatif ya ternyata ya. Iyalah, karena itu kan real time. Survei juga real Oh, time. jadi kadang ngeliat game pertama Bigetron bagus naik 3%. Nah, iya. Game kedua ternyata one sided Turun turun lagi. Nah, abis game ketiga kayaknya nggak ada voting lagi. Gak ada karena udah selesai, kita di best of 3 aja bang. Oke. Oke, kalau gitu kita bakal lihat di mana kalau misalnya kali ini data terakhir dengan adanya Kim menggunakan Kufra agak kurang cukup baik loh. Balik lagi ya, tapi eksekusi yang akan menjadi satu penentu juga karena dari tadi follow up itu selalu hadir, apalagi rotasi cepat yang bisa dipegang sama Super Ken. Yep. Dan juga ini menjadi tantangan tersendiri untuk bisa melakukan pick off terhadap Eman. Karena Rogernya dia kan belum terpatahkan win rate-nya. Belum, itu dia masih 100% dari 5 kali penggunaannya untuk Rogernya Eman. Tapi apakah ini akan menjadi satu pertanda juga nih bahwa Roger bener-bener lagi prima dona lagi nih sekarang? Bisa jadi sih. Karena bisa di-flex juga ya buat jadi jungle, buat jadi gold. Dan Eman adalah salah satu player yang sering banget nih kayak ada satu power hero yang menonjol. Wah, tapi terbelakang dengan Final Slash.
Wah itu kalau dia tidak tenang itu bisa saja dimakan oleh para pasukan dari tim RRQ. Karena Rincia dan juga Susujin di depan sana. Untuknya berhasil berakhir ke seorang Rinja. Damage terlalu sakit telah diberikan. Purify Gaming, Safety dan Order Brilliance ternyata menjadi pilihan terakhir. Mau tidak mau digunakan ketika dia harus menyelamatkan diri. Iya, karena buat Arcane Shade-nya sudah dipakai. Terus juga tadi Purify-nya sudah dipakai. Akhirnya jalan keluar terakhir ya udah Brilliance of Order yang dipakai. Yep. Wow! Wow. Out of nowhere Rincia. Avatar Guardian yang sangat top point. Tapi masih ada Order Brilliance. Tapi nampaknya di sini Restoran Tyrant tidak akan tinggal diam. Berhasil mendapatkan Moreno. Mencoba untuk memberikan kembali karena pada saya gagal. Cutthroat memfollow damage dari Restoran Tyrant. Hanya cuma baik time dan Final Slam. Hotplay! Terhotplay Tyrant! Berhasil membaik time kembali dengan sangat maksimal. Tapi nampaknya dari seorang Eman kali ini tidak bisa mendapatkan Tyrant. Dan Tyrant still survive in the midland. What? Dan Dairon again and again memberikan outplay yang berkelas. Gila nih orang. Dia selamat dan bahkan berhasil untuk bisa membuat waktu Gila. terbuang banyak dari Bigetron Alpha. Gila nih orang dari dulu pas ketika dia diturunin ke MDL itu memang menjadi pertanyaan besar. Karena terakhirnya dia di playoff juga dapat momen kan. Iya. Dengan Teris Lanja dan lihat sekarang. Dia benar-benar membuktikan dirinya bahwa. Oke, Super Ken. Tapi Super Cat dengan kali ini DPC harus dibendung. Dan satu point kill dari seorang Ruby. Berhasil mendapatkan point kill. Meanwhile dari top lane Tyrant berhasil menutup dan menukarnya dengan Eman. Sama-sama gold laner. Oke. Dan itu memang banyak waktu yang dibuang juga dengan Turtle yang bisa di-secure untuk Susujin kembali. Ini gak ada gangguan sama sekali di Turtle. Karena dari sisi tim fight-nya di Bigetron Alpha mereka berusaha untuk mendapatkan advantage dengan mendapatkan point kill. Wow, dan ini sekarang kembali tenang, kembali juga saling salip menyalip untuk bagaimana gold lead yang dipegang juga Om. Yep. Kayak ini berbeda dengan game yang kedua, cukup one-sided untuk RRQ Hoshi, tapi untuk kali ini Bigetron Alpha mereka bermain secara lebih aktif. Ya. Dan Susujin ya tetap dengan powernya dia. Farming yang bisa keep up dengan jungle musuh, Assassin. Yang bisa dibilang ya Assassin dari Fanny bisa dapetin gold lebih banyak, EXP lebih banyak dengan mendapatkan point kill tadi. Oke, I'm of Venom untuk Star Soberlook. Tapi lihat Diren fokusnya ke arah belakang dengan Final Slam. Bahkan dia berhasil mendapatkan Moreno. A Tyrant dengan on point memaksa Moreno mengeluarkan Order Brilliance. Waktu buying time yang dilakukan oleh seorang Moreno. Tidak hanya menyelamatkan dirinya, tapi Moreno sadar harusnya. Kalau dia udah mulai bisa ditemenin sih. Moreno udah mulai harus bisa main sama sosok Ki. Kenapa? Biarin Ki-nya bersama dengan Moreno itu yang dapetin combo pick off. Dan juga kayaknya tadi dengan adanya satu pergerakan yang dilakukan menuju ke arah gold lane, ini Eman nggak dapetin snowball early-nya Om. Yep. Jadi Emannya harus lebih sedikit berhati-hati juga untuk bisa bermain di landingnya dia. Di pressure bahkan di atas di freeze lane dengan Skylar. Oke, itu ke depan sana dengan adanya lumba-lumba. Retri bisa take over dari Overcase. Berhasil mendapatkan satu korban Superlook yang harga harus dibayar dan dihukum atas pencurian terhadap Turtle. Apakah worth it menukar Superlook dengan Turtle? Seharusnya enggak. Siapa ini Turtle yang Aku ketiga masih juga worth ya? it. Karena satu berbanding dengan setengah. Jadi masih worth it. Dan itu dia, ketika Superlook tumbang, mereka tidak bisa menjaga menuju ke arah outer mid lane. Dan seketika pemain Fanny ketika outer mid lane-nya pecah, udah harus wanti-wanti. Ya, purple buff-nya yang bisa di-raid ya. Dan bahkan sudah mulai diisi. Ada Rin yang mengisi untuk area bush-nya. Nah ini udah kelihatan nih bahwa pressure bakal masuk ke jungle milik dari Bigetron Alpha. Ini udah mulai di zoning balik ya Ki, ini gak bisa bergerak terlalu luasan nih karena Rins dengan Arcane Shade, Shadow Strike ini bukan cuma sekedar di zoning tapi ngasih damage juga. Ngasih damage dengan adanya Ki, Deadly Kids, ikan lumba-lumba ya. Dan bahkan membuat para pasukan dari tim Bigetron kali ini harus mundur ke arah belakang. Oke, dan ternyata ini adalah satu game penentuan. Tiket menuju playoff di depan mata. Pertama. Siapapun yang menang di game ini akan bisa mendapatkan tiket playoff Pertama. langsung. Betul. Pertama di MPL Indonesia Season 14. Wow. Oke. Yang harusnya upper bracket gak sih? Belum deh. tentu. Belum ya? Belum tentu. Tapi kalau tiket lolos playoff udah pasti. 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 Jadi perebutannya akan terjadi di game ini. Oke, dikejar Super Ken kali ini dengan freestyle yang dimiliki. Tapi dengan adanya Idok dan juga Skylar yang menunjukkan batang hidung membuat sosok dari seorang Super Ken mundur ke belakang. Baik time, distraction dimanfaatkan dengan baik oleh seorang Eman. Oke. Dan kita akan melihat ya siapa yang akan lolos ke babak playoff karena sementara ini RRQ Hoshi masih dalam keadaan yang cukup unggul nih Om. Walaupun emang nggak banyak sebenarnya kayak di game yang kedua tadi.
Dan tim fight-nya kalau mau seperti ini harus hati-hati juga nih. Mereka buat mencoba untuk menangkap karena Super Loop. Uh-oh. Hilang begitu saja dengan sangat instan. Membuat Madness Lester Soul Tyrant berhasil mendapatkan 2. Tapi nampaknya RRQ mereka tidak mau memaksakan keadaan karena fokus utama mereka adalah objektif. Dan objektif yang mereka miliki agak sedikit tersendat ketika ada Super Ken memotong ke arah mid lane. Ya dan bahkan bukan cuma memotong saja. Satu buah outer middle turret pun berhasil untuk dihancurkan. Tapi setup menuju ke arah Lord sedang dilakukan oleh RRQ. Ya, dan, Oke. ya, Super Ken selalu mendistract ya. Lihat kehadirannya dia potong semua minionnya. Ki dimakan oleh seorang Tyrant. Berhasil mendapatkan Ki. Super Ken bakal coba untuk melakukan take over seorang diri depan sana. Tapi ada Deadly Chance. Ikan sapu-sapu menutup jalan dari seorang Super Ken. Udah ke arah belakang dan belakang Lord. Didapatkan tambahan aja kontes bersama dengan Purple Buff dan Fanny tanpa Purple Buff. Ini lumpuh tak berdaya bagaikan aku tanpa kamu, Amawa. Wow, dan sekarang RRQ Hoshi mereka unggul banyak dan penggunaan Deadly Catch yang tepat untuk bisa membuat dari Super Ken terusir dari area lore tersebut. Efek knockback yang bisa diberikan dari Deadly Catch tadi dan free tadi juga sepertinya untuk Lord yang pertama. Dan RRQ Hoshi mereka sedang leading meskipun bukan leading yang terlalu jauh juga. Tapi satu yang pasti Super Ken ya ini dari tadi sangat mengganggu. Karena untuk pergerakan dari Super Ken sendiri ada satu minion yang lepas. Dia bakal mendorong wave minion sejauh mungkin. Oh, dia respect sekali loh. Dia langsung immortality ketika dia tahu dari tadi momentum selalu dibuat ke dirinya. Dan tidak ada yang bisa melakukan pick off terhadap dirinya dengan maksimal. Jadi minimal yang dilakukan oleh Dairan ini buying time plus crowd control yang pasti. Oke. Dan Lunox juga misalnya kalau dari posisi bertahan gini agak sulit ya buat bisa clear lane cepat. Betul sekali. Karena dia bukan high ground defender, tapi dia adalah salah satu hero mid laner pick off. Ini mana para pasukan dari tim RRQ harusnya juga nggak bisa masuk lebih dalam. Karena darkening dari Moreno akan sangat cepat menyelesaikan lo. Akan sangat cepat. Masih ada Outer Shield Bestara juga yang bisa dimainkan tadi. Tapi Idok sudah mengeker dengan tahun menuju ke arah belakang. Ki menjadi target utama. Super Ken melakukan flanking menuju ke Sondar dan Vanessa Slash yang nggak ada siapapun yang terkena. Masih terlalu jauh juga ya dan masih terlalu dalam harusnya. Apalagi ada serangan kejut dari lini belakang dan PR dari RRQ mereka masih punya lane bawah nih. Yang harus didorong terlebih dahulu. Oh, tadi predicted sama-sama dari Super Loop gagal. Predicted juga dari seorang Dairen gagal. Tapi nampaknya Dairen kali ini seorang diri nggak boleh dilepas begitu saja. Berani banget. Blitz yang memasangkan seorang Super Ken. Miss Cable yang berbahaya membuat seorang Super Ken terperangkap hampir saja hilang. Tapi Best Turret menjadi target utama dari seorang Skylar. Dengan adanya ikan sapu-sapu yang berhasil mendapatkan satu bomba betul. Nah Terrornya gagal. Sound from Idok. Idok menyelamatkan sosok dari sosok Dairen. Satu persatu mereka hancurkan. Lu keterbuka dengan base-nya karena belakang ada bisa mengatakan pergerakan dari seorang Skylar. Dan ini dia. Base terbuka dengan sangat bebas tuh. Oke, ini sepertinya RRQ juga mereka harus bersabar. Dan Super Ken berupaya. Super Ken berupaya. Base terbuka dengan bebas. Jangan lupakan Eman memiliki legal boss. Dan ini bencana. The final boss is fallen. RRQ berhasil menyelesaikan tugas terakhirnya. Menghancurkan final boss. Dan bahkan mengamankan tiket ke babak playoff. Dan selamat datang RRQ Hoshi menjadi tim pertama yang bakal melaju ke babak playoff FPL Indonesia Season 14. Wow, pembangunan dari RRQ